Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan argumentasi saya tentang radikalisme. Dari beberapa jurnal yang saya baca, saya mengambil kesimpulan bahwa arti atau makna radikalisme itu adalah sikap intoleransi atau terlalu fanatik akan kepercayaan atau ideologi yang dianut dan dianggapnya benar, dan seakan menyalahkan kepercayaan atau ideologi yang orang lain kemukakan karena bertentangan dengan kepercayaan yang dia yakini atau yang dia anut dan dianggapnya sebagai kepercayaan yang benar. Sikap intoleransi atau tidak menghargai ini yang dapat menimbulkan radikalisme. Karena dalam arti lain, radikalisme adalah ingin melakukan perubahan atau ketentuan dengan cara tindak kekerasan. Namun, radikalisme tidak hanya berupa tindak kekerasan saja. Dalam contoh lain yang merupakan radikalisme, yaitu mengumbar kebencian atau hate speech yang dilakukan individu atau kelompok terhadap individu lainnya atau kelompok lainnya untuk menjatuhkan orang lain yang tidak sepaham dengannya, baik itu menyampaikannya secara pribadi atau pada era digital ini menyampaikannya melalui media sosial. Ujar kebencian, mencaci, maki, merendahkan, dan lain sebagainya hanya karena suatu hal yang bertentangan dengan paham atau ideologi yang dia anut dan dia percaya benar. Radikalisme sering disangkut pautkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Dalam konteks ini saya menyimpulkan bahwa terorisme adalah buah dari pakar permasalahan radikalisme. Yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, terorisme terjadi dalam ranah agama yang berdalih dengan kata jihad. Dan saya yakin sikap tersebut bukan berawal dari agama tersebut, melainkan berawal dari radikalisme. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, radikalisme itu sikap intoleransi yang tidak bisa menerima ataupun ingin menjatuhkan paham orang lain hanya karena atau memenangkan kepercayaan yang dia anut dan dia anggap benar. Kenapa di Indonesia masih marak terjadi radikalisme? Menurut saya, dampak terbesar mengapa radikalisme masih ada di Indonesia yaitu karena Pancasila sebagai dasar negara itu belum terrealisasi seutuhnya. Maka sikap radikalisme tidak akan ada jika Pancasila sebagai dasar negara tersebut terrealisasi seutuhnya. Soalnya sudah jelas tertera di dalam Pancasila, baik itu ketuhanan, persatuan, hingga kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat, kemudian keadilan. Jika semua aspek tersebut terbangun seutuhnya, maka tindak akan adanya radikalisme itu karena salah satu poin utama yaitu persatuan Indonesia dalam poin Pancasila itu belum bisa terrealisasi sepenuhnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.